Jadi karena memang rame banget nih, gue di threads banyak, di ini banyak, terus kemudian Marcel juga kemarin gara-gara lu kesono. Iya benar gara-gara. Iya gara-gara lu Iya kesono betul. sebenarnya. Gara-gara gue betul. Tunggu, singkat dulu deh. Waktu lu kesono tujuan lu sebenarnya sekedar pengen bikin konten atau ada motivasi lain? Tujuannya adalah kan banyak yang nyaranin, bang bahas pesugihan bang bahas kebodohan pesugihan gitu netizen nih. Terus nyaraninnya salah satunya ke Gunung Kawi yang paling banyak. Oh paling banyak ke situ? Paling banyak nyaranin ke Gunung Kawi. Nah, gue tujuan ke sana adalah untuk menunjukkan bahwa di sana tuh ya cuma orang-orang doa, nggak ada pesugihan-pesugihan, nggak ada goib-goiban gitu. Dan memang datang ke sana, saya tanya kuncennya. Nah, sebenarnya yang menyebabkan ramenya banget, kuncennya nih nggak pakai sensor-sensor. Iya. Nyebutin nama artis AIUEO, pejabat AIUEO gitu ketika ditanya. Nah, waktu lu tayangin lu nggak sensor juga tuh Nggak nama-nama? ada sensor. Nama-nama itu nggak ada Iya, sensor? nggak ada sensor. Sama sekali nggak. Ada nama siapa aja? Sorry, gue nggak terlalu ngikutin. Iya, kalau menurut Pak Kuncen, gue lupa ya. Dia nyebutin nama artis-artis lama, tapi gue nggak hafal dan nggak kenal. Tapi ada di YouTube lo? Ada. Dan yang bikin ramenya itu nyebut nama Sarwenda pernah ke sana, sama Pak Jokowi ke sana sebelum jadi presiden. Oh, makanya jadi begini. Jadi iya orang mikirnya, oh jangan-jangan pesugihan di sana tuh gitu. Kan belum tentu. Padahal memang kalaupun ke sana bisa jadi ya memang doa aja gitu, ataupun memang syuting atau memang syukuran apa gitu. Iya belum tentu. Iya. Sajian makanan ini itu nggak ada juga harus bayar sekian nanti dapatnya sekian, nggak ada, itu udah pasti penipuan. Red card yang ada di internet bayar 200.000 dapatnya 350 juta, ini nggak masuk akal. Berapa Terus, kali lipat ya? iya makanya terus ada paket komplitnya ada bang. Enggak, kalau secara logika berpikir itu memang benar ya. Gua ada 500.000 nih jadi berapa gitu kan? 500 juta 500.000, jadi Iya. makanya. Dan paket komplitnya paling bawah itu 2 juta dapatnya 10 miliar katanya. Oh ini paket komplit ya? Iya paket itu makanya aneh banget. Paket komplit 2 juta dapat 10 miliar. Dan di situ ada marketing S4-nya tuh Bang, di bawah. Hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup. Jadi orang pasti milihnya paket komplit. Oh. Itu sama aja kayak ini kalau lu mau COD-an barang, orangnya bilang kan. Iya. Orangnya bilang, "Wah, ini juga udah ada yang nanya nih." Nah, sebenarnya di sana sekali lagi itu untuk kepercayaan doa lebih cepat terkabul bagi umat kejawen gitu sebenarnya. Betul, iya. Kalau dalam Islam sendiri ada kayak cara agar terkabul adalah sebenarnya kayak ketika hujan gitu. Terus di penghujung sholat. Iya. Itu kan di setiap agama ada kepercayaan kembali ke masing-masing, yang jelas pesugihan itu bisa dibilang nggak pernah ada. Iya. Karena kalau ada seharusnya ada orang yang jualan cilok, harga ciloknya 1 juta tapi pembelinya ngantri. Iya. Yuk, lu anak juru kunci kan? Betul. Di gunung kan Tapi bukan yang didatangin sama kakak-kakak ini. Iya, beda tempat Beda kan. tempat. Tapi areanya masih area Gunung Kawi kan? Area Gunung Kawi. Tapi cerita ini pasti nyampe ke telingamu. Saya nggak pernah dengar yang sampai seserem ini. Karena kalau di sana kita mungkin ada masalah dengan kayak orang misinformasi kayak kemarin. Oh ini pesugihan. Tapi saya nggak pernah dengar yang sampai seserem ini tuh nggak ada sih. Papa orang sana asli? Iya, papa keluarganya orang sana. Saya itu keturunan ke-6 dari Eyang Iman Sujono yang juga dimakamkan di pesarian Gunung Kawi situ. Oke. Yang juga makamnya itu menjadi tempat ziarah sampai sekarang. Dia dimakamkan di sebelah gurunya Eyang Jugo. Yang Eyang Iman Sujono ini lalu pertama merawat makamnya, lalu keturunannya sampai saya sekarang ini juga merawat area pesarian Gunung Kawi itu. Oke. Tapi bokap tidak pernah ngomong cerita atau kamu mengetahui? Papa mungkin suka denger ya cerita yang serem-serem, tapi mungkin gak disampaikan ke saya. Oh. Karena saya kan di pesarian Gunung Kawi itu jadi social media manager. Nah saya biasanya itu dikasih kasusnya itu yang orang tertipu uang, lalu ini gimana cara melaporkannya ya, atau kayak orang ada yang kesasar karena ini kan jauh dari kota, kadang GPS fail and things like that. Tapi kalau misalnya sampai orang ritual-ritual gitu, jujur bahkan mungkin orang-orang yang tinggal di sana bergenerasi-generasi pun nggak banyak yang tahu. Oh, apa karena beda tempat ya? Mungkin karena beda tempat, lalu mungkin ya kalau hal-hal seram gitu kan orang mungkin juga menutup-nutupi ya. Iya. Tapi kamu sendiri pernah menjadi saksi mata melihat ada orang datang melakukan ritual? Enggak. Bawa ayam, darah ayam, apa dan lain-lain. Di kita nggak ada ritual pakai darah ayam, nggak pakai darah-darah. Semua di kita itu hanya ziarah, mengucap syukur, di makam berterima itu kasih. aja ya? Iya, lalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan adat Jawa. Tentunya sesuai pakem, tapi ini juga bukan yang serem-serem. Kalau kita pasang sesajen itu sesajen Jawa,
bukan yang sampai ada apa tadi coklat. Ah iya, Nggak ada. Agar-agar manis gitu. Nggak Kamu ada. tahu sebentar, gue mau nanya itu kenapa ada coklat ya? Enggak, itu katanya ada jenis pesugihan yang syaratnya itu naruh makanan-makanan manis bang di situ. Di Oh, makanya hutannya. coklat. Iya, makanya coklat. Di situ bukan coklat tuh. Beng-beng. Iya, agar terus permen-permen. Makanya gue pengen ketemu, gue pengen bawa loh. Lumayan tuh, tapi nggak ketemu. Oh, Jauh karena banget, gua. manis, maka Iya, itu gitu. Iya, katanya Oh, dengan oke. memberikan hal-hal manis, hidupnya juga akan ikut manis. Katanya gitu. Kalau di kita nggak ada, di kita itu sangat tradisional ya. Jadi masih buah-buahan, lalu ayam ingkung itu satu ayam digoreng, Itu ayam. ayam utuh digoreng. Oh iya, Karena sorry. biar Iya. biar rezekinya tetap utuh. Ada Ada filosofinya, filosofi, iya benar. betul. Iya, Udah itu gitu, filosofi Iya, kejawen. udah gitu Cuma, buah, sayur, kopi, tapi ini kan sesuatu yang memang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, Iya. juga mbah-mbah kita, eyang-eyang kita. Jadi selamatan lalu sesajen itu sesuai dengan cara hidup orang Jawa juga. Punten, habis itu dikonsumsi. Iya, setelah didoakan lalu dimakan bersama-sama. Oh, bukan ditinggal dan membusuk. Enggak, justru kan kita udah masak, ya kita menikmati dong hasil kita. Iya, iya, tahu. Kayak Aku gitu. yang itu aku tahu yang Kayak itu. gitu, jadi nggak sampai membusuk. Justru kita nggak memubazir. Kalau misalnya ada selamatan yang mungkin kelebihan atau misalnya memang ada orang-orang yang memesannya itu banyak, lalu tidak bisa membawa pulang. Kadang mereka bilang ini boleh dibagi-bagikan ke warga-warga sekitar. Jadi sampai orang-orang yang tinggal sekitar di Pesarian Gunung Kawi itu, karena itu kan pemukiman padat ya. Iya. Itu Ketiban juga rezeki juga gitu. ya. kebagian selamatan, tumpeng. Kadang Iya, kalau makanan enak lah. iya, kadang kita juga ada bagi, misalnya ada tamu yang mau berbudi baik, bagi-bagi misalnya daging sapi kayak gitu, itu juga kita menyuarakan ke RT RW setempat, ini boleh untuk masyarakat, jadi mereka menerima budi baik dari orang lain yang mau berterima kasih karena sudah dikasih rezeki kayak gitu. Iya. Dan rezekinya ini nggak tentu dari Pesarian Gunung Kawi, juga mungkin mereka di luar apa ya, mungkin bisnisnya lancar gitu kan, lalu saya mau berderma. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Setuju atau punya pandangan yang berbeda? Tulis aja di kolom komentar, karena saya pengen baca pendapat dari kalian semua. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Percaya deh, bagian setelah ini jauh lebih seru dan ada yang hal kalian mungkin bikin kaget. Jadi jangan di skip, tonton sampai selesai. Kayak gitu. Mungkin belum menonton video saya. Nama Sarawenda ini dengan gamblangnya disebut di konten tersebut. Betul. Apakah Mas nggak memikirkan dampak yang terjadi secara sosial? Memikirkan. Yang pada akhirnya Memikirkan. Kalau pesugihan bener ada, seharusnya ada orang jualan cilok. Harga satu ciloknya 1 juta, tapi pembelinya ngantri. Harusnya ada tuh. Terus juga harusnya kalau memang pesugihan Gunung Kawi efektif itu, kuncennya sudah jadi orang kaya. Kalau memang Gunung Kawi bisa membuat orang kaya, seharusnya penjual-penjual di sekitar itu cabangnya udah ke luar negeri, udah IPO tuh sahamnya tuh. Tapi faktanya kan mandek tuh di situ-situ aja. Ini namanya juga kepercayaan doang, doa. Kok bisa dipercaya malah pesugihan itu beneran ada? Makanya tonton konten saya, tonton edukasi saya secara full. Jangan potongan-potongan TikTok, please ini mah. Biar semuanya ini tidak narasinya simpang siur, ya. Mohon maaf dari tamu yang melintas di area perbukitan atau Gunung Kawi yang pada letaknya pada malam hari ini kita ini di kaki Gunung Kawi. Satu, bahasa yang sampaikan itu memang betul ada terjadi. Kenapa saya terangkan supaya tidak simpang siur hal yang seperti itu. Nah, leluhur-leluhur sesepuh bini sepuh kita menyampaikan, mari kita melestarikan budaya yang ada di lereng Kawi ini dengan sebenarnya hasil atau sejarah dari nenek moyang kita dahulu. Kalau saya secara menyampaikan dengan sejarah yang sangat detail, bukan waktunya. Dan pada waktu itu kami masih belum tahu. Ya. Nah kalau misalkan ada yang melanggar, itu kira-kira ada sesuatu kah atau ada hal lain yang negatif nantinya yang bisa diterima atau ini hanya mitos aja Pak? Nah, ini yang jelas mitos.
Tapi banyak sekali tamu atau wisata religi yang mengatakan larangan itu terjadi. Lihat hal yang tadi lu bilang itu apa ada. itu? Kakinya itu bukan kaki manusia, jadi kaki binatang, tapi palanya itu pala manusia. Gimana? Lu lihatnya dari mana? Maksudnya lu lihatnya bagaimana? Ceritanya lu bisa lihat itu ya? Jadi kan saya kan nggak terlalu jauh dari si artis ini ya. Oh. Jadi di situ kan saya waktu dulu nih ya, saya boleh ngejelasin itu kan nggak sebagus sekarang fasilitasnya. Tahun berapa itu? 2012. Iya, jadi nggak sebagus sekarang. Di sana itu, jadi pokoknya masih gelap. Penerangan kita cuman bawa itu handphone sama senter. Oke. Yang kita bawa dari bawah gitu kan. Kalau keluar kan terlalu jauh. Nah jadi di situ tuh yang saya lihat itu jadi kayak suara teriakan, terus suara-suara dari si orang-orang yang melakukan di situ, jadi doanya tuh kencang. Itu rumah atau apa? Bukan, outdoor. Ada salah satu gua kecil di situ. Oh, gua. oke. Gua Oh, kecil tahu. di situ. Itu yang di hutannya ya? Iya betul. Iya, yang di belakang tuh. Saya belakang, betul. Kemarin gua ke situ juga, Bang. Kan banyak yang bilang kalau di keratonnya itu untuk khusus orang-orang yang punya duit, ritual di situ. Kalau yang nggak punya duit, itu di belakang hutannya. Dan tadinya di situ kan di belakang hutannya itu ada sajian-sajian, Bang. Tuh, ada beng-beng, ada pokoknya coklat-coklat, agar-agar. Rame. Apa di atasnya tadinya tadinya kalau ketemu nih gue pengen makanin, gue pengen bawa, lumayan kan buat di jalan pulang ke Jakarta gitu. Lalu iseng lu. Gue akhirnya sendiri, Bang, katanya coba dong kalau berani sendiri. Gue sendiri ke atas. Uset, gue cari, mungkin memang bukan di hari ritualnya kali ya. Zong, gue kagak dapet apa-apa, nggak ada. Tapi saat itu waktu lu pergi kan udah baru. Kalau dia pergi kan Iya, 2012. di hutannya nggak ada bangunan apapun, Bang. Penerangan gimana? Wah, nggak ada. Total hutan belantah, hutan, kebun-kebun semua kalau di belakang keratonnya. Oke. Itu nggak ada apapun. Lo yang ceraiin bini lo. Tunggu. Jadi gini ceritanya. Ini lo gue cerita. Perbedaan kita sudah semakin matang. Dan akhirnya kami berdua baik-baik. Siapa yang mau daftar? Ya udah aku aja. Maksudnya gue gitu. Ya udah gue aja. Oke. Gak lama setelah kita sepakat, keluarlah berita. Beliau konsultasi ke pengadilan agama kan? Iya nggak? Iya. Terus dia nanya, lo ini kok keluar? Loh kok ini keluar? Mungkin pengacara lo yang konsultasi ke sana duluan. Ya. Iya kan? Gue belum apa-apa. Tapi sudah niat mau mendaftarkan karena kesepakatan. Bahkan dulunya ibaratnya kita udah oke gini, nanti gini. Kita udah kita sepakat. Akhirnya udahlah udah mantep nih, udah berita yang lagi rame ini kan dia yang mendaftarkan. Padahal kan enggak, ternyata dia konsultasi. Malah saya bilang ke dia, loh ini jadi siapa nih yang mau ngelapor? Yaudah kamu aja, yaudah aku aja, pasti baik aja. Jadi orang bilang, lu pengen menceritakan, iya, berdasarkan kesepakatan siapa yang mau mendaftar. Bahkan saya duluan, yang saya udah bilang yaudah saya aja, nggak tahu siapa yang nyelonong ke pengadilan duluan. Ada kan beritanya? Iya nggak sih? Ya. Ada kan beritanya tuh? Gitu. Sebelum saya daftarin dia, kan ada duluan berita itu keluar. Dari pihak siapa? Akhirnya saya bilang udah. Dah, tuh. Selesai kan? Dah. Akhirnya saya daftar. Wah, lu yang ceraiin bini lo. Nggak ada. Ini baru ini gue ngomong. Baru ini gue ngomong. Iya. Selesai itu sekitar 2011. 2011 aku ikut dia tuh. 2011 ikut dia. Selang ada ya 4 bulanan lah. Berjalan biasa. Terus aku dibawa tuh keluar kota sama dia. Di sini nih, aku baru tahu ternyata dia itu melakukan pesugihan. Oke. Iya, melakukan pesugihan, pergi ke Gunung Kawi. Jadi kita berangkat tuh berempat. Si artis, supir, dia sama ibunya. Oh, dulu orang tuanya? Ibunya. Oke. Ibunya. Nah, sampai di sana kan aku di penginapan ya. Di penginapan. Terus kata dia, kamu ikut aja. Jadi ibunya sama sopir itu nggak ikut. Kan di dalam Gunung Kawi itu kayak ada banyak pendopo tuh. Kayak di keraton-keraton gitu kan, kayak ada pendopo pisah. Terus ada kayak sumur gitu kan di situ. Nah di situ tuh dia ada beberapa ritual, tapi aku hanya tunggu di depan. Ya tunggu di depan. Tapi kan jaraknya kan karena luas ya kayak lapangan gitu, jadi kelihatan tuh dia ngapain di situ, aku lihat gitu. Dan dia udah ngomong, kamu nggak boleh ngerekam apapun.
Ya karena kan posisi saya di situ hanya kerja ya. Ya udah saya turutin aja. Ya udah iya mbak, aku manggil mbak kan. Dia kayak apa ya, bakar dupa. Aku pikir kan, maaf dia kan nomis, aku pikir cara sembahyangnya dia gitu kan, karena kan dia nomis gitu. Dia bakar dupa, ada sesajen juga, sempet dibawa mandi. Nah pas dia mandi itu dia panggil aku, minta ambilin apa, kimono. Selesai mandi gitu kan, selesai mandi di situ juga kayak ada kuncen ya bilangnya, ada kuncennya, jadi cuma berdua aja ya sama si kuncen itu. Nah aku lihat ada foto laki-laki artis juga. Di mana? Di situ, di tempat sajennya. Oh, isi. Ya, dan itu lumayan terkenal artis itu, laki-laki ya. Nah di tempat sajen lain tuh ternyata ada foto artis juga, terkenal juga tapi cewek. Banyak juga berarti ya? Banyak. Aku baru tahu tuh di situ. Ya. Cuman kan apa yang aku lihat di situ udah dikunci di otak aja gitu. Maksudnya kata dia nggak usah cerita kemana-mana ya. Aku udah percaya sama kamu, dia bilang. Ya udah, oke. Aku lihat. Tapi yang aku lihat di tempat sajennya dia ada satu foto laki-laki artis juga. Tapi dia lebih terkenal. Lebih terkenal. Aku mikirnya gini, apa dia mau ngedeketin laki-laki ini biar dongkrak nama gitu kan? Karena kan namanya dunia entertain itu nggak ada semua yang real, semua tipu-tipu. Tipu-tipu dalam bisa gimana tuh? Jadi gini, pacaran nih sama dia biar dongkrak popularitas gitu. Oh, Dikenal, ini pacar si ini gitu, ini pacar si ini gitu. Mas kan lagi rame juga ya, Sarwenda ini yang diduga melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Mbak Sarwenda ya, memang datang ke Gunung Kawi itu kita nggak bisa langsung ngejudge, oh Sarwenda itu datang ke sana. Tapi kan memang melihat ini kan Rubennya sendiri, mantan suaminya saat dulu bersama sering sakit-sakitan. Bahkan mengalami kejadian mistis ya di rumah ya, yang kayak tiba-tiba ada kejadian mistis itu gitu-gitu di rumah. Kalau kayak gitu, apa itu salah satu bentuk dari kayak efek pesugihan yang dilakukan oleh Sarwendanya sendiri? Banyak gitu kan, dan ritualnya terlalu banyak. Betul. Adapun yang dialami Mas Ruben sampai sakit-sakitan kayak gitu, memang saya mengindikasikan di situ ada non medis ya. Halo penonton Ray-Ban Entertainment, balik lagi sama kita di sini. Kali ini pembahasan kita cukup menarik ya, karena kita akan membahas soal kejadian-kejadian mistis yang menimpa atau yang dilakukan oleh seorang artis. Kita sekarang ini sedang bersama dengan Kireman. Halo Ki. Kita akan bahas yang lagi ramai nih Ki. Ya, tentang soal pesugihan yang di Gunung Kawi. Kalau untuk kita lihat kilas baliknya, mungkin seperti apa sih Ki pesugihan itu? Memang kenapa Gunung Kawi dan identik dengan pesugihan ke Gunung Kawi itu sendiri? Jadi kalau kita membahas tentang Gunung Kawi, memang secara umum ini masyarakat menilainya Gunung Kawi ini tempat pesugihan. Tetapi yang sebenarnya terjadi itu bukan pure tempat pesugihan, gitu. Jadi itu tuh merupakan tempat penziarahan. Karena memang tadinya itu di situ ada dua tokoh makam spiritual ya. Di situ kalau nggak salah Mbah Jugo sama satu lagi siapa tuh lupa. Memang orang yang datang ke Gunung Kawi itu tujuannya adalah berziarah dan berdoa, gitu. Jadi memang orang yang datang itu kan kebanyakan dari mereka yang memang butuh ketenangan, butuh pencerahan batin, hingga akhirnya mereka berdoa di situ. Entah di batin mereka meminta kepada Tuhan karena berdoanya di tempat kasih Allah ya. Jadi akhirnya doanya lebih makbul. Jadi yang tadinya usahanya macet pas pulang jadi lancar, yang tadinya bangkrut jadi ada modal. Nah dari cerita-cerita itu teruslah berkembang hingga akhirnya ya muncullah kalimat-kalimat dari pesugihan itu sendiri. Padahal ya enggak seserem atau enggak seburuk yang kita bayangkan. Berarti memang awalnya itu jadi awalnya tempat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Reni Ijo. Seram pesugihan Gunung Kawi. Ketika itu GSP melukiskan sosok-sosok yang ada di situ, dan ini sosok putri
atau ratu pesugihan. Dia ditandu oleh 4 punggawa dan diikuti ratusan prajurit. Menuju kemana? Menuju ke kerajaan gaib berupa emas. Astagfirullahaladzim. Para GSP, jangan tertipu oleh rayuan iblis, rayuan setan yang selalu menjerumuskan manusia ke lembah hina, ke lembah dosa. Jangan sampai ikut pesugihan. Hari ke-3 apa ke-4 ya, itu benar-benar kayak pasukan orang yang lagi gerak jalan. Banyak gerak kaki. Banyak gerak kaki. Panik iya, takut iya, tapi kan mau manggil istri kondisinya kan, saya di kamar mandi depan, bukan di kamar mandi utama. Saya persis di kamar mandi Yoyo. Gitu, nah itu gerak jalan. Saya panik nih, jangan sampai dia lewat. Udah panik nih karena udah nggak ada anak saya gila-gila gerak jalan. Ini bener-bener iya kayak grup, iya orang pada baris berbaris gitu. Jadi kayaknya yang diincar antara saya dan Talia. Jadi kalau ada Wenda nggak, kalau ada Wendanya malah nggak kenapa-napa kalau gue jalan. Teror mistis yang disebut-sebut dialami Ruben belakangan ini, bak rangkaian puzzle yang perlahan mulai dirangkai oleh berbagai spekulasi. Beragam kejadian tak biasa, mulai dari dugaan suara pasukan goib hingga pengalaman yang dianggap di luar nalar oleh Ruben, munculkan banyak tanda tanya di tengah publik. Tak sedikit yang kemudian berspekulasi apakah rentetan peristiwa tersebut memiliki kaitan dengan isu pesugihan Gunung Kawi yang belakangan ramai diperbincangkan. Dulu artis R sakit-sakitan. Benarkah mantan adik iparnya adalah dalang yang menjadi tumbal pesugihan Gunung Kawi? Hari ini saya akan ngebongkar rahasia yang selama ini tidak terjawab, dan saya akan menghubungkannya dengan yang tampaknya tidak berhubungan. Dan saya akan mengajak kalian untuk melihat siapa sebenarnya yang menjadi dalang di balik layar. Ini ada yang menarik ya. Ini saya tertuju pada adik dari mantan istri artis R ini. Artis R kan lahirnya nih hari Senin ya, dengan 13, like wattnya angka 8. 8 adalah angka pemberi, tanggung jawab, dan kekuasaan. Tapi dalam definisi diri, di Senin ini adalah kombinasi air dan batu ya, tenang di luar, keras di dalam. Nah, ini adalah tipe manusia yang menahan sakit tanpa bicara. Selama beberapa tahun terakhir, R ini tercatat ini beberapa kali masuk ke rumah sakit ya. Ini banyak kejadian ya, ada vertigo, ada gangguan lambung, ada kaitan yang tidak kasih mata ya, dan dia itu mengalami seperti kelelahan kronis tanpa sebab medis. Dalam serat kala tidak, ini disebut dengan lara tanpa sebab, sakit tanpa sebab yang jelas. Dalam ilmu definisi diri, ini adalah tanda bahwa energi vitalnya sedang dikuras secara halus, bukan oleh kekuatan luar ya, tapi oleh ketidakseimbangan dalam sistem keluarga. Nah, ini memang tidak bisa dibantah ya, ketika artis S ini mulai lebih banyak di luar rumah, ketika bisnisnya moncer, dan ketika hubungan mereka itu mulai renggang. Nah, R ini mulai sakit. Tapi ada yang menarik nih, artis S selama berumah tangga dengan R ini selalu pakai daster. Nah, ini aneh ya. Apakah ini adalah bagian dari syarat ritual tersebut? Ini ada yang menarik ya. Ini adik dari mantan istri artis R ini. Ini inisialnya W ya. Ini lahirnya tanggal 25 di hari Kamis. Net 17. Ini angka jiwa, lahir ini adalah 7. Dalam definisi diri, angka 7 adalah angka pencari kebenaran, pelindung dan penjaga rahasia. Sekaligus, ya, ini ada sesuatu dalam dirinya. Dia ini selalu hadir dalam setiap momen penting artis RS ini ya. Pernikahan, konflik, perceraian, dan sekarang kedekatan dengan pacar barunya. Nah, ini bisa disaksikan bersama dan ditelusuri oleh netizen ya. Benarkah W ini nggak pernah terlihat sebagai penengah ya? Justru sebagai kompor meleduk ya, sebagai provokator. W ini tidak pernah nunjukin upaya mendamaikan ya kakaknya dengan artis R. Dan W ini menerima kehadiran pacar G Mokondo ini tanpa pertanyaan. Padahal G mengaku CEO yang kemudian dibantah oleh perusahaannya sendiri. Nah, dalam serat Centini ini disebut dengan pangrat ya, orang yang secara tidak sadar menjadi penguat konflik. Bahkan ini bisa menjadi sumbu dan sekaligus kompor meleduknya. Dan ini kalau ditelusuri lebih dalam dari sisi karakter dan spiritualnya, nah ini sangat menarik untuk diulik. Karena efek dari kehadiran W ini
artis R ini runtuh secara fisik dan emosional. Kembali pertanyaan, apakah adik dari mantan istri R inilah dalang kenapa R ini sakit dan diduga menjadi korban pesugihan gunung kawi? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Dalam sebuah tayangan, ekspresi Sarwenda saat menanggapi tentang pesugihan jadi sorotan publik. Sebagian netizen menilai Sarwenda tampak gugup atau seolah tidak mengetahui persoalan tersebut. Penilaian itu pun memicu berbagai spekulasi, hingga ada yang menyebut momen tersebut bak kepingan puzzle yang perlahan mulai tersusun. Ketika Sarwenda gugup atau pura-pura tidak tahu tentang pesugihan di podcast The Onsu tahun 2019 lalu. Kali pesugihan tapi nyamar. Pesugihan itu apa? Jadi ini Mbak, kalau pesugihan itu salah satu cara menjadi kaya tapi dengan jalan pintas, bekerja sama dengan jin ataupun makhluk astral. Oke. Di situ ada seperti kesepakatan, tujuannya nanti untuk kekayaan tertentu gitu. Dan yang media makhluk astral di situ. Maksudnya gimana? Kita dikasih, misalnya ini sosoknya nggak kelihatan, terus kita dikasih duit asli yang bisa dipakai gitu. Tapi di situ pakai perantara, jadi pakai paranormal untuk menjadi mediator di situ. Oke. Suruh nanti bawa sesaji sama ubur rampi. Ubur rampi apa? Yang ngerti, yang biasa nyiapin segala sesuatunya kalau dia mau ritual kan aku. Dari A sampai Z gitu, aku yang siapin gitu. Sesaji. Oh, oke. Sesaji yang nanti diminta. Jadi kayak ada hiu, ada dupa, ada buah, sayur, bunga. Pokoknya terserah dia minta lah ya. Jadi di bank gaib itu ada pinjamannya. Berapa M, berapa miliar gitu. Sampai M? Ya, ada tenor-tenornya juga. Pengembaliannya sampai usia berapa tahun gitu. Terus yang jadi jaminan itu anaknya. Jadi anaknya itu nanti jadi jaminan. Anaknya tahu dia dijadiin jaminan? Nggak tahu. Nah anaknya ini kan kalau kita pinjam ke bank kan pasti ada jaminan tuh mas. Tapi di situ ada tim survei. Nah di situ tuh sebenarnya bentuknya pohon, pohon randu itu pohon kapas gitu. Tapi kulitnya itu putih sama bolong. Jadi pohonnya itu sudah semi mati. Nah itu dia lagi ada project. Kenapa dia manggil aku? Karena dia ada project syuting di Gunung Kawi, berangkat bareng tim. Itu kan waktu itu lagi gencar-gencar karena zaman PKM ya. YouTube tuh lagi bagus tuh, lagi naik. Jadi dia untuk konten YouTube tuh. Itu aku bilang, Bu, masih suka kesini? Masih, setelah syuting juga nanti kita biasa kata dia. Oh gitu ya, aku bilang, masih lah, kamu nggak ada tuh repot loh kata dia. Yang ngerti, yang biasa nyiapin segala sesuatunya kalau dia mau ritual kan aku. Dari A sampai Z gitu, aku yang siapin gitu. Oh ya udah selesai syuting, tim kan balik ke penginapan. Dia juga pulang tuh ke penginapan ceritanya. Nah dia balik lagi ritual lagi. Sudah banyak lah jenengan tahu kalau di sini pusatnya pesugihan. Nah itu mungkin jenengan bisa jelaskan Pak. Begini Pak, kalau memang ya sini kan banyak orang permasalahan tamu-tamu datang ke sini ada masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah ekonomi atau masalah lilit utang, berutang apa gitu. Jadi saya suruh kunci, ya cuma saya kasih solusi. Ya sebenarnya kita maunya sama Gusti Allah lantaran bayang sini. Ini ada tempat semedinya beliau. Oh boleh lihat Pak? Boleh. Ada tempat semedi juga berarti kayak orang-orang besar ataupun artis pernah kesini juga Pak? Banyak Pak artis-artis terkenal. Contohnya ya termasuk apa sih itu? Apa istrinya Robert Unsu apa gitu? Sarwenda apa gitu? Saya nggih. Iya, amin. Pasar sesajen. Oh ini ya. Dan kejawinya nih. Oh. Lalu dijawi. Terus guanya ini di sini. Oh iya. Ini tempat orang. Ini. Ini orang ini ngambil tanah itu Pak di sini. Oh di sini ngambil tanah. Tapaannya orangnya, ayahnya. Oh. Nah, ngambil tanah. Tanahnya ini Pak Yabit ya? Iya. Banyak butuh-butuh orang-orang mencoba itu kan. Oh iya. Kan juga. Sampai sekarang masih sering diambilin. Oh iya iya seterusnya. Oh seterusnya. Kan ini kan bisa untuk jago kan. Nggih. Loh ini buat tempat kosong. Oh iya. Untuk orang santai ya. Kan santai itu kira nggih. Nah ini foto apa nih? Foto yang kadang-kadang nyalon anggota dewan, anggota kepala desa, tapal, dapat itu. Oh. Sini supaya misalnya orang-orang bakal berkah juga. Iya. Supaya nanti di hari-hari itu kadang ada bojone mari ke wong lagi supaya dapat kembali ke sini. Oh gitu ya. Iya lah. Mitosnya dia. Mitosnya. Banyak loh ini Pak. Kesuksesan sejati dibangun dari kerja keras,
doa, dan kejujuran, bukan dari jalan mengorbankan nilai-nilai kehidupan. Sebesar apapun keinginan menjadi kaya, jangan pernah memilih jalan yang meragukan. Kerja keras, doa, dan kejujuran mungkin membutuhkan waktu, tetapi itulah jalan yang membawa keberkahan dan ketenangan hidup. Kalian kalau masih percaya, jangan terlupun, jangan ngepet, jangan pesugihan. Gampang aja. Jangan lupa sedekah, puasa. Sedekahnya itu ada 2. Sedekah subuh sama sedekah Jumat berkah. Itu aja kalian sedekahin. Berapapun yang kalian keluarkan untuk sedekah, insya Allah dibalas berlipat-lipat ganda sama Allah. Amin ya. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan, memberikan sudut pandang baru, dan tentunya menghibur kalian semua. Kalau kalian punya pendapat, informasi tambahan, atau mungkin topik yang ingin dibahas oleh video-video berikutnya, langsung saja tulis di kolom komentar. Saya selalu senang membaca masukan dari kalian. Jangan lupa bantu channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Dukungan dari kalian benar-benar berarti dan menjadi semangat untuk terus menghadirkan konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga hari ini kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.